Sejak 2 Oktober 2009, batik diakui sebagai Intangible Heritage atau warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Oleh sebab itu, pamor batik di industri fashion pun terus meningkat hingga kini. Bahkan, kain tradisional yang sebelumnya hanya dipakai untuk acara formal ini pun mulai beralih fungsi dan bisa dikenakan untuk berbagai momen. Batiklah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak waktu yang lama. Bila pada zaman dahulu, batik hanya diperuntukkan bagi keluarga raja-raja saja, kini batik di Indonesia ikut berkembang menjadi sebuah karya yang hampir ada di seluruh wilayah Indonesia dan bisa dipakai oleh semua golongan masyarakat. Untuk itu, masyarakat Indonesia semestinya menjadi lebih bertanggung jawab dalam mempertahankan kelestarian batik. Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober dirasa merupakan momen yang tepat untuk berintrospeksi diri mengenai sejauh mana pengetahuan kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki batik sebagai salah satu warisan budaya. Nah, pemirsa, batik menjadi salah satu identitas Indonesia. Lalu bagaimana kita bisa melestarikan batik sebagai warisan budaya? Kita akan mendiskusikan hal tersebut bersama dengan narasumber yang sudah bergabung secara virtual. Ada pemerhati batik sekaligus pendiri Institut Pluralisme Indonesia atau IPI, William Kwan, dan juga Wakil Ketua Yayasan Lasem Heritage, Santi. Pak William, Mbak Shanti, apa kabar? Selamat Hari Batik. Ya, batik, apa kabar ya? Baik. Senang ya hari ini bisa pakai batik. Saya juga siaran pakai batik nih. Rasanya tuh bangga banget gitu ya hari ini kita bisa merayakan kembali. Nah, ngomong-ngomong soal batik nih Pak William sama Mbak Shanti. Mungkin saya ke Pak William terlebih dahulu ya. Jadi di era saat ini nih Pak William dengan berbagai macam mode, fashion begitu ya. Bagaimana caranya kita bisa melestarikan batik nih sebagai edukasi juga bagi masyarakat di hari batik ini? Ya, sebetulnya batik ini sudah menjadi bagian keseharian kita ya, menjadi bagian bukan hanya sebagai warisan budaya, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, sebagai fashion, sebagai bagian interior dan sebagainya. Jadi untuk melestarikannya tentu kita perlu mempelajari tentang budaya batiknya sendiri, segala pengetahuan tentang teknis dan desain batik, ragam motif, asal batik segala macam. Dan yang paling penting itu mengenakannya dengan rasa bangga bahwa ini adalah batik kita ya yang sesuai selera kita dan juga menjadi kebanggaan nasional sebagai salah satu kain pusaka Indonesia. Saya sangat yakin, optimis dengan begitu batik akan tetap lestari di masa depan. Pak William, tapi berbicara soal perkembangan batik itu sebetulnya bagaimana Pak William? Seperti apa gambarannya? Mungkin dari yang dulu kemudian sekarang, kira-kira se-famous apa sih batik sekarang? Nah tentang sejarah batiknya ya, sejarah perkembangannya ya maksudnya sampai sekarang ya. Nah sebetulnya ini banyak hal yang mungkin masih nggak jelas tentang sejarah perkembangan batik ini ya. Kita hanya perlu melakukan riset dengan detail. Tapi yang jelas itu begini, bahwa kita belum bisa mengatakan bahwa batik ini asalnya dari Indonesia. Tetapi kalau berkembang paling luas di dunia ya, batik ini menjadi negara yang menggunakan batik paling banyak. Terus kemudian peralatan canting itu menemukan nenek moyang kita. Batik kita kemarin sangat detail gitu ya, sebagai sangat halus dan dikenal di luar negeri ya. Dan kemudian satu-satunya batik yang diakui oleh UNESCO ya sebagai budaya tak benda dunia itu adalah batik kita. Jadi kalau menurut saya perkembangannya itu sangat luar biasa. Kita kalau saat ini tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Tapi kalau yang ke belakang memang perlu kerjasama antar pihak untuk menggali lebih dalam tentang itu. Kerja sama semua pihak ya untuk menggali lebih dalam terkait dengan hal itu. Saya ke Mbak Santi. Mbak Santi, kalau dari Yayasan Lasem Heritage sendiri di Hari Batik ini ada program-program khusus nggak sih yang dilakukan? Mungkin sedikit saya ralat ya. Saya dari Omah Batik Lasem. Jadi kalau misalkan program kita sebenarnya sudah kita mulai dari bulan-bulan lalu. Bahkan hari ini pun saya baru ikut fashion show untuk membuat batik itu. Kalau Lasem kan banyak mengarah ke batik tiga negeri ya. Kebetulan batik tiga negeri ini kan
banyak yang berpikir itu hanya untuk usia-usia yang di atas 50, 40 seperti itu. Nah, di kesempatan hari ini karena kita mau bahwa batik itu yang mengenal tuh nggak hanya orang-orang tua, tapi kita pengen yang milenial. Jadi kita membuat batik ini sebuah baju atau outfit yang bisa dipakai itu dalam kehidupan sehari-hari dengan beberapa kombinasi yang disukai dengan anak-anak muda. Karena kita berpikir kalau kita mau memperluas batik itu berarti kita harus mengajak semua kan, nggak bisa kita ajak untuk orang-orang tua aja. Tetapi anak-anak muda yang sudah sering memakai medsos dan ini supaya mereka juga memakai batik untuk dilihat banyak orang, supaya orang juga ikut gitu loh, ikut merasakan bagaimana sih membuat batik itu jadi sebuah pakaian, tetapi bukan pakaian yang itu aja, yang hanya dipakai untuk rapat, hanya untuk dipakai untuk acara-acara tertentu, tetapi bisa dipakai untuk traveling sekali atau mungkin dipakai untuk hari-hari sehari-hari, pakaian sehari-hari gitu. Mbak Santi, tapi di era saat ini sebetulnya kalau bicara soal tantangan ya, sebetulnya tantangan terbesar dalam kita melestarikan batik, kemudian mengingatkan bahwa batik adalah warisan budaya kita, itu seperti apa tantangannya? Apakah masih sama saat ini dengan yang zaman dahulu atau mungkin ada perkembangan? Kalau tantangan karena yang mungkin kita alami, kita ada beberapa bidang usaha di jualan ya, toko atau showroom dengan merek luar negeri barangkali. Jadi branded itu masih tidak bisa langsung digantikan begitu saja dengan batik. Padahal kalau kita ngomong batik itu ada sesuatu lah, kita nggak cuma ngomong masalah batik itu sesuatu yang handmade, yang notabene harga itu harus mahal atau bagaimana, tetapi batik itu kan seperti curahan hati gitu. Jadi kita membatik itu kan nggak hanya mengoleskan canting aja, tetapi itu adalah isi dari pikiran kita untuk dijadikan sesuatu benda. Nah ini mungkin yang belum bisa diungkap menjadi sesuatu kebanggaan untuk kita sendiri. Karena kebanyakan anak-anak muda atau bahkan mungkin yang di usia-usia itu masih suka branded. Itu kita kepengen ada perubahan lah supaya kita itu bisa suka batik itu nggak hanya sekedar di acara-acara tertentu aja, tetapi untuk kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin jadi sesuatu barang yang tidak hanya pakaian, misalkan jadi kerudung atau mungkin jadi sesuatu benda yang selalu kita lihat, itu pakai batik tuh. Misalkan seperti bantal kursi yang handmade atau bagaimana, seperti itu sih. Jadi tantangannya kita yang sebagai pelaku usaha untuk di batik itu seperti itu. Untuk merubah image anak muda itu nggak mudah gitu. Oke. Kali Pak Wino punya. Itu ya tantangannya, bagaimana kemudian branding satu batik itu begitu ya, agar bisa diminati untuk digunakan bukan hanya pada perayaan-perayaan tertentu saja, tapi juga mungkin bisa digunakan setiap hari. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak William dan juga Mbak Santi. Pemirsa tetaplah bersama kami, langsung segera kembali. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih berbincang soal Hari Batik Nasional ya, di mana hari ini kemudian diperingati sebagai Hari Batik Nasional dan juga sekaligus memberikan edukasi, juga mengingatkan kepada masyarakat terkait dengan warisan budaya itu batik. Saya ke Pak William terlebih dahulu. Pak William, kan bicara soal batik ini kan perkembangannya sudah sangat pesat gitu ya. Jadi bukan hanya baju saja, tapi juga aksesoris, bahkan furniture juga udah ada batik gitu ya. Bahkan juga sekarang di era yang kita harus pakai masker ini juga ada inovasinya, masker juga terbuat dari batik. Nah, melihat inovasi-inovasi ini, terobosan atau inovasi apa lagi nih yang paling kita butuhkan saat ini? Ya, kalau bicara inovasi sih memang selalu itu mengikuti perubahan-perubahan zaman juga ya. Pada masa pandemi sekarang ini, selain masker yang kita pakai untuk keluar rumah, peralatan yang di dalam rumah itu kan banyak sekali ya. Misalnya sekarang
daster batik itu kan ramai banget ya, untuk daster ya, terus kemudian celemek gitu ya. Bukan hanya yang kemarin ibu-ibu yang suka di dapur, tapi sekarang kan kita semua di rumah ingin belajar masak gitu kan. Nah itu kan demand-nya langsung ada kan. Jadi akhirnya ya bikin itu celemek batik gitu ya. Mungkin topinya atau syalnya karena kita zoom, yang kelihatan kan cuma kepala sama di leher bagian dada ya, bagian bawah kan nggak kelihatan ya. Nah otomatis pakaian bagian situ kan mesti harus dibikin didesain secara bagus ya untuk dipakai oleh konsumen. Nah, sementara itu kalau yang kedepannya saya rasa juga selain fashion ya, ini aksesoris ini memang perlu aksesoris dan juga itu interior ya. Itu adalah satu bidang yang menurut saya masih kurang digarap. Terutama yang interior ya, itu kalau kita mau ekspor misalnya ke luar negeri, saya rasa yang paling potensial itu interior kayak misalnya hiasan dinding gitu kan. Karena orang-orang di luar negeri itu mereka kan susah sekali kalau beli baju batik, kemudian harus pakai lera untuk nyucinya atau harus pakai tangan segala macam gitu ya. Nah jadi kalau hiasan dinding itu kan bisa lama sekali baru kemudian dibersihkan ya. Jadi itu menurut saya salah satu yang bidang yang harus kita kembangkan untuk pengembangan desain batik di masa depan. Pak William, oke, kalau bicara soal gini ya, rasa memiliki begitu ya terkait dengan batik ini. Kan tadi juga dikatakan oleh Mbak Santi bahwa banyak juga yang kemudian anak muda yang punya mindset kalau pakai batik itu cuma hanya di beberapa acara tertentu saja begitu. Nah, bagaimana merubah mindset ini, Pak William? Sangat sederhana sekali. Kita semestinya itu tidak datang dari kita sebetulnya, itu kan? Harus dari mereka dulu, dari anak-anak muda. Jadi cara berpikir mereka harus kita ketahuin ya, interaksi antar mereka itu seperti apa. Misalnya mereka itu ingin misalnya dalam pakaian itu ya, inginnya motifnya itu yang tidak terlalu ramai gitu. Sementara batik kita kan yang ramai banget gitu ya, ya itu kan susah. Warna, kita sukanya terlalu banyak warna, sementara mereka hanya sedikit warna. Kita mungkin warnanya tegas, mereka warnanya yang soft misalnya. Nah kemudian motifnya sendiri, kalau motif kita kan mengikuti pakem-pakem gitu kan, oh ini sekar jagat, ini kawung, ini apa segala macam ya. Nah kalau anak muda nggak selalu mikir ke sana, jadi mesti berangkatnya kalian maunya apa? Kalau misalnya bikin kawung atau sekar jagat pun dibikin bentuknya yang unik, yang lucu segala macam kan. Nah untuk itu caranya gimana? Yang mendesain ya anak muda, jangan orang-orang tua yang mendesain, biar mereka yang akhirnya berkreasi kan, dikasih apa yang unik-unik dalam dunia mereka kan. Saya nggak tahu ya, dunia games, kartun atau apa segala macam, kenapa nggak itu dimasukkan dalam batik. Nah ini kalau dengan begitu akhirnya kita akan punya minat anak muda dalam batik ini bisa kita perkuat ya. Nah industri tinggal nanti mendukung saja gitu kan, kita hanya produksi, kita nanti support untuk logistik, warna, bahan, dan seterusnya seperti itu ya. Kira-kira demikian, Patricia. Sebenarnya nggak ada alasan ya untuk kita nggak pakai batik kali ya. Di rumah aja tuh kita pakai baju rumah aja tuh kayaknya banyak banget batik gitu kan yang dijual di sekitaran kita juga. Pasti ada juga di kompleks kita juga pasti ada juga kan yang menjual soal batik. Jadi sebetulnya tidak ada alasan lagi ya untuk kita nggak pakai batik gitu ya. Oke, Mbak Santi. Jadi kalau berbicara soal fashion begitu ya terkait dengan batik ini. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak William soal bagaimana kemudian mindset ini harus berubah dari diri kita sendiri sebagai anak muda seperti itu. Bagaimana dengan anak kecil nih Mbak Santi, kira-kira seperti apa cara edukasi yang fun begitu untuk mengingatkan atau memperkenalkan batik sejak dini? Ya, terima kasih. Tadi saya setuju sependapat dengan ini sih, Pak William ya, bahwa itu harus dibangkitkan dari kita sendiri. Kalau misalkan mengarah ke anak, berarti orang tuanya dulu yang harus suka. Kalau dulu mungkin cerita sedikit. Saya dulu punya anak kecil itu, kalau di Lasem kan pakai gendongan ya. Gendongannya itu batik Lasem. Dari kecil itu udah harus dikasih gendongan batik Lasem. Katanya ya kita untuk berkah dan sebagainya, itu mitosnya seperti itu. Kita sebagai penerus orang-orang tua zaman dulu ya mengikuti saja. Oh mudah-mudahan dengan kita menggendong bayi ini dari awal, dari bayi nih masih orok kita kasih seperti gedong itu Pak. Gedong bayi itu udah dari batik Lasem.
kemudian kita pakai gendongan itu sudah dari batik lasem. Itu kalau kepercayaan kami di sini. Kemudian kalau masalah baju sih sebenarnya kembali lagi ke kita orang tua. Kalau misalkan seperti ini, kalau anak kecil itu mengikuti kita kan. Jadi kalau misalkan kita mau pakai sarimbit nih, sarimbit anak, ibu anak sama gitu ya. Ya kita bikin yang serupa mungkin untuk acara kondangan atau apa, bahkan dari dini pun udah kita bikinkan outfit untuk anak-anak dari kecil seperti itu kalau menurut kami sih. Jadi memang dari itu harus kita kenalkan untuk anak-anak. Berarti ada outfit yang matching ya, ibu, bapak, anak gitu ya, satu keluarga ya? Iya, biasanya itu kombinasi Mbak. Jadi kalau kita ngomong batik lasem kan kita ngomong ke price ya. Bisa jadi kalau misalkan satu baju ini satu gini kan lebih mahal. Jadi biasanya ini kita akalin. Jadi satu kain ini kita belah-belah gitu. Misalkan anaknya 3 kita bikin sama orang tua 2 jadi 5 kemudian kita kombinasi kain yang matching. Jadi kan kalau untuk anak muda, Pak William tadi bilang benar, anak muda tuh nggak suka terlalu rame. Nah kita kasih polos bagian sini, kita kasih batiknya sebelah sini itu lebih suka gitu loh. Mereka pengennya apa? Apalagi kalau misalkan batiknya sini dikasih logo-logo yang mungkin mereka suka. Itu biasanya begitu sih. Jadi satu kain bisa dibelah-belah jadi 5, nilainya itu jadi lebih murah dan terjangkau gitu. Itu cara kami mengenalkan supaya semua segmen itu bisa masuk. Kalau misalkan kita ngomong satu baju satu ini, apalagi yang dipakai Pak William itu, wah itu harganya sudah terjangkau Pak buat yang ini, yang di menengah ke bawah kan tidak terjangkau begitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi banyak. Kemudian ada pelatihan mungkin ya. Kalau kita anak kecil kita kebetulan di Rumah Merah kan ada trip juga. Biasanya anak masuk ke Rumah Merah ke Omah Batik itu kan ada pembatik di situ. Nah di situ ada belajar untuk membatik. Jadi mereka itu kan suka menggambar, dikasih kertas, digambari apa, kemudian diajari nyanting. Meskipun bagaimanapun rupanya nggak ngerti, tapi mereka sudah mulai, oh ini namanya nyanting, oh ini namanya apa. Meskipun mungkin belum maksimal, tetapi ya itu sih kita berusaha supaya mereka suka dulu. Itu sama ini ya, pelatihan sejak dini gitu ya, memperkenalkan sejak kecil soal batik ini supaya nanti nggak bingung gitu kalau misalnya lihat ini batik ini apa sih sebetulnya gitu ya. Oke, Pak William dan juga Mbak Santi, kita masih ada satu segmen terakhir ya, kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita sudah ada di segmen terakhir Lunch Talk pada siang hari ini. Kita lanjutkan, Pak William, di segmen terakhir ini boleh dong berikan ajakan begitu ya, atau himbauan kepada masyarakat semua kalangan ya, bukan cuma anak muda tapi juga anak kecil sampai orang dewasa untuk menggunakan batik. Ya, kita dalam rangka Hari Batik ini memang sangat berbahagia ya, semuanya menggunakan batik ya. Nah, semuanya antusias. Saya rasa antusiasme ini terus kita lanjutkan ya. Kita perlu mencintai batik dengan cara memang memakainya, memahaminya ya, dan terus juga menginformasikan pihak lain. Nah, satu hal yang memang perlu sekali kita perhatikan ya, pendidikan tentang batik ini sendiri masih sangat terbatas. Jadi kita memang perlu itu untuk belajar betul tentang apa itu namanya batik tulis, batik cap, batik kombinasi cap tulis yang betul-betul dianggap sebagai bagian batik Indonesia, dan juga apa yang disebut dengan tekstil motif batik yang pembuatannya tidak menggunakan malam panas ya, seperti printing ya, itu dari sablon malam dingin segala macam seperti itu. Nah ini kita memang perlu nanti membuat komunikasi pada masyarakat untuk itu ya, sehingga kalau kita beli batik itu ya bisa betul-betul kita yakin, oh ya saya maunya itu yang cap misalnya, atau yang tulis, atau yang print, itu silakan. Tapi jangan sampai kita beli sesuatu itu nggak tahu, hanya percaya dari penjualnya saja ya. Kalau itu yang terjadi, berarti kita nggak mengerti betul tentang batik yang mau kita beli kan.
Nah, berarti motivasi kita untuk meneruskan ke orang lain juga pasti susah karena ada keraguan-keraguan kan. Nah, maka itu pelajarilah batik ini dengan sungguh-sungguh supaya kita bisa mengkomunikasikan pada pihak lain. Ayo kita berbatik ya tiap hari, itu dalam semua kesempatan pasti bisa, dari anak-anak sampai orang dewasa sampai kakek nenek itu ya, semuanya itu punya kesempatan baik untuk berbahagia di dalam batik ini. Oke, jadi jangan hanya memakai beli aja gitu, nggak ngerti soal filosofinya mungkin ya, soal nilai-nilainya seperti apa. Jadi pakai, paham, belajar soal batik itu yang terpenting, itu yang bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada batik. Mbak Santi. Dan sharing ya, juga. Dan sharing penting. Ya, sharing ya. Oke, dari Mbak Santi ada pesan-pesan mungkin? Dari kita sih, yang nomor satu adalah kita harus bangga dengan produk Indonesia. Salah satunya itu yang pertama. Karena kalau kita sudah ada rasa bangga, kita mau melakukan apapun, pasti kita akan membuat kebanggaan itu menjadikan sesuatu. Jadi kalau misalkan kita sebagai generasi muda ya harus benar-benar mencintai produk kita. Tadi kalau misalnya disampaikan dengan memakai, mungkin saya sudah ganti seperti ini. Nggak tahu ini mungkin anak muda lebih suka seperti ini atau dipakai di dalam sehari-hari dan lain-lain. Yang jelas rasa kebanggaan itu tidak hanya untuk diucapkan, tetapi memang dari dalam diri kita sendiri. Tadi betul, saya setuju dengan Pak William untuk mempelajari batik Indonesia itu kan beragam sekali dari Sabang sampai Merauke. Nah, batik itu kan merupakan ciri khas dari leluhur kita zaman dulu. Kalau bukan kita yang membuat batik ini menjadi sebuah kebanggaan, siapa lagi? Kalau slogan ini adalah cinta batik, cinta Indonesia. Cinta batik, cinta Indonesia. Ayo loh, siapa yang hari ini belum pakai batik? Yuk kita pakai yuk, meskipun mungkin cuma di rumah gitu ya. Cuma di rumah mungkin nggak lagi ngapa-ngapain, tapi nggak apa-apa lah kita pakai baju rumah, tapi pakai konsepnya batik gitu ya. Nggak apa-apa, kita menyemarakan Hari Batik Nasional. Dan semoga pastinya kita tetap mengerti tadi ya kata Pak William, terus kita juga paham, nggak cuma asal pakai aja, tapi juga belajar soal batik. Sedikit-sedikit kita bisa mengerti setiap hari. Terima kasih banyak Pak William, Mbak Santi sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Kita harapkan batik tetap menjadi warisan budaya yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Indonesia. Salam sehat selalu Pak William, Mbak Santi. Salam sehat, selamat Hari Batik ya. Selamat Hari Batik.